Truk box muatan sembako ini terperosok di bekas galian untuk pemasangan gorong-gorong di Jalan Sumatera Lintas Barat Pringsewu, Minggu siang. Roda belakang truk masuk ke dalam tanah akibat jalannya ambles. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sebab truk berada di badan jalan. Menurut polisi, truk ini celaka saat melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pasar Pringsewu. Kejadian diduga karena kontraktor yang mengerjakan pemasangan gorong-gorong sembrono membiarkan bekas galian dilewati kendaraan tanpa terlebih dahulu diperbaiki. Di jalan yang bekas digali tidak ada rambu-rambu lalu lintas pelarangan dilewati kendaraan. Padahal jalan ini setiap hari ramai dilewati truk muatan berat. Terjadi penggalian jalan untuk memasangkan box shelter karena di sini sering terjadi penggenangan air. Jadi ketika penggalian tadi mau memasang box shelternya, alat beratnya terjadi kerusakan. Kemudian hanya ditimbun dengan tanah biasa, sehingga untuk menampung beban yang berat, tanah tersebut belum mampu, sehingga terjadilah mobil terperosok menjadikan antrian berkepanjangan. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Truk box ini dievakuasi setelah polisi meminta bantuan truk ukuran besar untuk menariknya. Para pengendara mendesak kontraktor segera mengaspal gali jalan yang mereka gali, supaya tidak mencelakai orang lain. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pelayanan kesehatan di Lampung Barat cukup jauh dari kata layak. Hal itu terbentur kondisi geografisnya yang sulit dilintasi kendaraan baik motor maupun mobil. Apalagi masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang belum lengkap. Masyarakat terpaksa harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai di rumah sakit ibu kota daerah atau provinsi. Untuk itu, Pemda Lampung Barat berjanji akan terus meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat agar semakin mudah diakses dan berkualitas. Program yang sedang diupayakan adalah hadirnya pelayanan puskesmas rawat inap. Harus rawat inap, itu karena kita menyesuaikan dengan kondisi geografi dari Lampung Barat. Jadi untuk akses tertentu kita mungkin agak jauh dari wilayah kabupaten dengan keadaan alam yang bergunung-gunung, kemudian kadang-kadang ada kendala bencana alam. Salah satunya di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa. Masyarakat berharap pemerintah daerah terus menjaga kualitas pelayanan, baik ruangan, peralatan hingga tenaga medisnya. Berobat apa? Demam, rasa mual, muntah. Oh, jadi itu hasilnya gimana, Bu? Tadi sih kata perawatnya sih baik-baik aja, tekanan darah juga normal katanya. Cuman ya dikurangi makan minyak, pedas, makan teratur. Nanti sih sarannya. Dioperasikannya pelayanan puskesmas rawat inap di daerah pelosok Lampung Barat untuk meminimalisir warga sakit yang terlantar dan korban jiwa akibat jauhnya rumah sakit. Warga yang sakit akan ditangani di puskesmas dan jika kondisinya darurat, baru akan dirujuk ke rumah sakit dengan pendampingan petugas medis. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Hamparan batu karang tumbuh di daratan Dusun Cisarua, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Batu itu berada di sebuah ladang warga yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman Dusun Cisarua. Batu karang di tengah ladang dianggap unik karena biasanya batu karang ditemukan di laut atau di pantai. Menurut warga, hamparan batu karang ini sudah ada sejak lama, sejak puluhan tahun silam. Luasan hamparan batu karang sekitar 20 x 20 meter. Mahasiswa dari sejumlah universitas di Lampung dan Jakarta datang melakukan penelitian.
Menurut warga yang mendapat informasi dari beberapa peneliti, keberadaan batu karang di tengah daratan ini karena unsur tanah di daerah ini mengandung vulkanik. Kendati jenisnya sama dengan batu karang, namun hamparan batu karang darat ini tidak ditumbuhi terumbu karang seperti di habitatnya di dalam laut. Di sini menurut mereka daerah vulkanik, makanya ada bebatuan seperti karang. Kalau kita pikir sih nggak masuk akal, jauh dari laut, tapi kenyataannya memang seperti ini. Dan menurut mereka dalam penelitian itu masih satu lempeng dengan betung. Gunung Betung. Iya. Hamparan batu karang di tengah ladang kini jadi tempat wisata gratis baru bagi warga sekitar. Namun karena infrastruktur menuju lokasi belum layak, tempat wisata ini pun sepi pengunjung dari luar daerah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pantai di Lampung kembali ramai dan jadi lokasi favorit warga untuk berwisata pasca pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Pantai Kelapa Rapat atau Klara di Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Sejak Minggu pagi, pantai yang lokasinya sangat strategis di pinggir jalan Wairatai itu ramai dikunjungi wisatawan. Tidak hanya yang berasal dari sejumlah daerah di Lampung, pengunjung juga datang dari Palembang, Jambi, hingga Banten. Selain memiliki pesona hamparan pasir yang putih dan bersih, Pantai Klara sudah memiliki sejumlah fasilitas umum yang lengkap, seperti sarana untuk berbilas, toilet, musola, dan tempat pembuangan sampah. Ada juga dermaga penyeberangan ke Pulau Pahawang dan Legundi, serta puluhan pondok dan warung yang memudahkan pengunjung untuk bersantai bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Sama aja sih, cuman bedanya kayaknya kalau kita datang ke sini karena udah lama semenjak COVID itu di rumah, kayaknya rasanya lebih bahagia aja. Nah, apa harapan ke depan ini, Bu? Harapannya pasti COVID udah nggak ada lagi, jangan ada lagi malah, biar nggak datang-datang lagi, biar kita bisa bebas liburannya. Saat COVID itu mungkin kita banyak yang dibatasi, apa-apa dibatasi dengan harus pakai masker segala macam, jaga jarak. Kalau yang sekarang itu udah nggak ada lagi namanya pakai masker, udah alhamdulillah lah, udah nggak ada yang namanya jarak social distancingnya udah nggak ada, karena udah mulai lebih terbuka. Pengunjung juga dapat bersuah foto di spot-spot menarik di sepanjang pantai. Untuk masuk ke Pantai Klara, pengunjung membayar Rp25.000 untuk yang membawa motor dan Rp50.000 untuk mobil. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran.